Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Fattah ya Alim, iftah lana futuhal arifin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Seperti biasa, sebelum kita mulai kajian, mari kita buka dengan pembacaan Al-Quran, dengan bertawassul kepada pengarang kitab dan ulama-ulama kita yang lain. Al-Fatihah ala niyatis sahala wal jamala fi kulli al-umuri ad-diniyah wad dunyawiyah wal ukhrawiyah ma'a tamamil inayah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in, thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa li ustadina wa li muallimina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, khususan ila ruhi Syekh Al-Qadhi Al-Jailani wa ila ruhi Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi wa ila ruhi Syekh Sayyid Sabiq wa ila ruhi Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani wa ila ruhi Syekh Alwi bin Abdul Majid wa ila usulihim wa furuhihim wa muhibbihim wa ahibbaihim الأحياء منهم والأموات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وإلى جميع مشايخهم وسلسلة سندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله ذنوبهم ونفعنا الله بعلومهم وأفاض علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم في الدنيا والآخرة. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Telah berkata pengarang kitab, mudah-mudahan ilmu daripada pengarang kitab ini bermanfaat untuk kita. Kita melanjutkan kajian kita Salatul Marid, salat bagi orang yang sakit. Karena bagi orang yang sakit itu ada rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Man hasala lahu 'udhrun min maradin wa nahwihi. Siapa yang ada padanya udzur, ada pada seseorang itu ada udzur. Apa udzurnya? Min maradin, daripada sakit, wa nahwihi, atau yang sejenisnya. La yastati'u ma'ahu al-qiyam fil fardi, dan dia tidak mampu untuk berdiri dalam solat fardu. Yajuzu lahu ay yusalli qa'idan, maka boleh baginya itu salat dalam keadaan duduk. Sudah pernah belum salat duduk? Kalau belum, kita coba praktek malam ini. Karena di dalam salat duduk ini ada dua cara. Pertama, boleh duduknya menggunakan kursi. Yang kedua, duduknya di atas lantai itu, dengan duduk tawarruk. Kalau ada kursi, bolehlah kita praktek jadi. Ada kursinya. Ada kursi tak di sini? Belakang ada. Pakai kursi gitu lagi kan. Ambil pakai kursi lagi. Kita praktek salat duduknya duduk bersimpu dulu. Kemudian
fa illam yastati'il qu'ud, kalau tidak mampu juga duduk, shalla ala jambihi, maka salatnya dalam keadaan baring. Jambihi ini maknanya, jambun itu maknanya lambung. Jadi kalau baringnya, maka baringnya itu miringnya ke kanan. Di bagian lambungnya ini, ngadap ke kiblat, wajahnya ke kiblat. Nanti boleh kita praktekkan kalau ada yang mau kan. Yumi'u berruku' was sujud, merendahkan ketika ruku' dan ketika sujud. Apa yang direndahkan? Ya kepala kita nih. Wa yaj'alu sujudahu akhbadha min ruku'ihi, dan menjadikan sujudnya itu lebih rendah daripada rukuknya. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Maka berzikirlah mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan baring. Kita disuruh untuk mengingat Allah. Yang kedua, ada riwayat dari kebanyakan ulama hadis dari Imran bin Husain. Imran bin Husain bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman." Salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau kamu tak mampu berdiri, maka salatlah dalam keadaan duduk. Fa illam tastati' fa ala jambika. Kalau kamu tidak mampu duduk, maka salat dalam keadaan baring, miringnya ke kanan. Wa zada an-Nasa'i, dan Imam An-Nasa'i menambahkan dalam riwayatnya, fa illam tastati' fa mustalqiyan. Kalau kamu tidak mampu salat dengan miringnya ke kanan, maka hendaklah salat dalam keadaan telentang. Karena ayat Al-Quran sudah jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu hukum kepada kita ini kecuali sesuai dengan kesanggupan kita. Nah, kita mulai praktek nih. Boleh saya geser. Jadi duduk dalam masalah sholatnya duduk, boleh duduknya macam ni. Duduknya bersimpu boleh, duduknya tawarruk boleh, duduk iftirash boleh. Yang penting dia duduk jangan silau. Kalau macam kau tak ada sholat namanya. Jadi kalau orang tak mampu tegak, tak mampu berdiri, maka sholatnya duduk jangan dalam posisi bersilau. Apa bahasa Indonesia bersilau? Bersila tak? Kau kaget kita duduknya atas kursi. Kita pertama dulu duduk bersimpu. Jadi boleh duduknya duduk iftirash boleh, duduk tawarruk boleh. Jadi takbirnya itu, jadi ketika dalam posisi macam ni, kalau ibu-ibu atau bapak-bapak tak bisa berdiri, mungkin ada alasan kaki sakit tak bisa tegak misalnya kan, atau mungkin tak tik kaki, maka dalam keadaan seperti inilah duduknya. Maka takbirnya, jadi samalah semuanya itu rukunnya sama, syarat sahnya sama. Tidak ada perbedaan antara orang yang sholatnya berdiri dengan orang yang sholatnya duduk. Ketika takbir Allahu Akbar, itu tidak ada perbedaan. Baik ketika dia berdiri maupun duduk. Fatihahnya sama, tidak ada beda. Baca doa iftitahnya sama, tidak ada beda. Yang beda ketika rukuk dan ketika sujud.
Pertama, kalau seandainya orang yang duduk itu mampu sujud macam biasa, maka dia wajib sujudnya seperti biasa. Ya. Tapi rasanya kalau orang sudah duduk itu, mampulah dia sujud. Ketika rukuk, misal qul huwallahu ahad Allahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bagaimana takbir rukuknya? Samalah. Allahu akbar. Ditundukkan sedikit. Itu rukuknya itu. Rukuknya orang yang sholat duduk. Jadi dibungkukkan badan itu. Ketika i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Samalah. Bacaannya sama. Kalau rukuk, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, sama. Ketika i'tidal, rabbana walakal hamdu mil'as samawati atau mil'us samawati boleh. Wa mil'ul ardi atau wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Nah, ketika sujud, kalau dia sanggup mampu misalnya, sujudnya seperti biasa, silahkan sujud seperti biasa. Maka wajib dia sujud macam biasa. Allahu akbar. Jadi kedua tangannya juga menempel di situ. Tapi kalau memang dia ada keluhan di pinggangnya, kalau memang macam itu, pinggangnya sakitnya, misal, maka lebih rendah sedikit sujudnya dibandingkan dengan rukuk. Kalau rukuknya dia macam ini, maka kalau sujudnya macam ini. Kalau dia tidak mampu untuk sujud seperti biasa. Lalu posisi kakinya sama. Ketika dia sujud sama kaki di belakang ni. Macam ni juga. Ketika dia sujud sama. Sama sujudnya. Karena anggotanya itu ada 7 kemarin. A'dha sujud 7. Anggota sujud itu ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jangan ada yang kurang. Nah, ketika tasyahud akhir, maka posisi kaki yang awalnya iftirash, maka dirubahlah menjadi posisi kaki dalam keadaan tasyahud akhir, duduk tawarruk. Dan sama, tidak ada beda. Tidak ada beda, bacaannya sama, nunjuknya sama, dan salam ke kanan, salam ke kirinya sama. Cuman bedanya ketika rukuk dan ketika sujud. Begitu juga di rakaat yang kedua dan ketiga, kemudian keempat. Misal nih, kita sujud, Allahu akbar. Ini mau naik rakaat kedua atau naik rakaat ketiga. Allahu akbar. Itu beda. Macam ini ya tangannya. Kadang rakaat sudah kan naik tangannya, bersedekap lagi. Jadi dari turun dari sujud ini Allahu akbar. Macam beda hal lagi. Nah, jadi sama itu. Rakaat pertama, kedua, ketiga, keempatnya sama. Nah, itu sholat duduk bersimpu. Nah, sampai sini kau ada pertanyaan enggak terkait dengan sholat duduk bersimpu? Tahiyat akhir. Boleh, duduk macam ni boleh. Kalau misalnya macam ni tak bisa, macam ni juga boleh. Tak ada masalah. Karena itu dakwah, tak wajib. Hukumnya sunnah. Yang wajib itu al-qu'ud fit tasyahudil akhir. Duduk dalam tasyahud akhir. Tapi kalau bentuk duduknya itu sunnah. Nah, ada pertanyaan lagi terkait dengan sholat duduk. Kalau kaki belunjur sesuai dengan kemampuannya lah. Karena pernah dulu saya ada ketemu kan, ada orang yang kakinya ini tidak bisa dibengkokkan macam ini. Tidak bisa dibengkokkan, harus memang lurus macam itu. Ya sesuai kemampuan.
Karena kakinya lurusnya macam ni, tak bisa dia bengkok kan, maka otomatis sujudnya tu tak sampai ke siko ni. Itu sesuai kemampuannya lah. Allahu Akbar. Ketika rukuknya Allahu Akbar. Ketika sujudnya Allahu Akbar. Lebih rendah daripada rukuk. Ada lagi pertanyaan terkait dengan solat duduk ni. Nah, itu yang pertama. Biasanya orang kalau sholatnya duduk duduknya ini duduk seperti ini, macam yang kita pelajari kok. Itu biasanya karena ada yang sakit. Hah? Bacaannya sama lah. Tidak ada beda. Tidak ada yang beda. Yang kedua, duduk di atas kursi. Duduknya di atas kursi. Itu biasanya. Kalau di Mekah itu bebas lah ya. Saya tengok bebas lah kadang. Kadang orang-orang tua itu telap lah dia berjalan bawa kursi ke masjid. Ada memang kursi yang dilipat. Bawa kursi. Ya. Dia sholat tegak lah. Allahu Akbar. Tegaklah sholatnya. Ketika rukuk duduk dia. Allahu Akbar. Nah, kemungkinan ini khususannya kemungkinan ketika dia mau ke bawah itu agak berat badannya atau ada yang sakit itu. Maka ketika dia rukuk, ketika sujud, maka dia dalam keadaan posisi duduk. Tapi biasanya kalau kita nih sholatnya duduk di atas kursi, itu biasanya kalau berada di dalam kendaraan. Apa kendaraannya? Pesawat. Kalau naik bus masih bisa singgah. Pergi ke Sawangangun, singgah misalnya sholat zuhur di Bulian bisa. Ya, ada masjid di Mau Bulian bisa, ada masjid di Tebo bisa singgah. Zuhur asarnya di Tebo misalnya bisa. Tapi kalau di dalam pesawat tidak bisa singgah. Pesawat naik, kita cari masjid dulu, kita nak sembahyang zuhur, tidak bisa. Jatahnya dari Jambi, biasanya transit ya. Kalau kini belum ada, dari Jambi ke Mekah belum ada, dari Jambi ke Jeddah belum ada. Dari Jambi pasti transit ke Jakarta untuk imigrasi. Setelah imigrasi, maka dari Jakarta itu langsung ke Jeddah. Bagi yang ke Mekah. Kalau bagi yang ke Mekah dari Jakarta ke Jeddah. Kalau bagi yang langsung ke Madinah dari Jakarta bisa ke Jeddah atau dari Jakarta langsung ke Madinah bisa. Itu memakan waktu lebih kurang 9 jam. Berapa sholat yang sudah lewat? Misal kita berangkat jam 8 pagi lah. Jam 8 pagi kita berangkat. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 2 sholat. Itu kalau memang kita turun dari tempat pesawat itu, pengecekannya cepat. Jam 5 turun. Nah, menjelang dari jam 5 ke pengecekan barang, bagasi gitu dan lain semacam itu, hampir makan waktu 2 jam lebih kurang. Berarti zuhur, asar, maghrib juga 6, 7. Berarti lebih kurang makan waktu lebih kurang 11 jam juga. Jadi 3 sholat yang kita lewati kalau berangkatnya jam 8. Kalau cuma zuhur, asar enak. Tak perlu lagi kita sholat di pesawat. Sampai sana di perkiraan asar. Sudah. Dan itu pun waktu kita berbeda dengan waktu Arab. Kita kok lebih cepat 4 jam dibandingkan dengan Arab. Kita sembahyang isya, dia sembahyang asar sana. Di Siko jam 10 dia baru sholat maghrib. Jadi 4 jam selisihnya kita lebih dulu dari Arab. Makanya kalau ada orang yang puasa, misal berangkat dari Siko sudah makan sahur, dari Jakarta lah sudah makan sahur, perkiraan misalnya kita makan sahur ada berangkat jam 5 lah, udah main subuh 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, perkiraan jam 2 nyampe sana. Berarti berapa jam lagi kita puasa? 3, 4, 5, 6, 4 jam lagi kita puasa. Ternyata sampai sana baru jam 10. Berapa jam kita puasa?
Lebih dari 12 jam. 12 sama 4 berapa? 16 jam kita puasa. Kenapa? Karena waktu dia lebih lambat. Tapi kalau kita berangkat dari sana sudah sahur, udah subuh misalnya jam 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Perkiraan jam 2 ada nyampe tak? Dari menurut jam sana jam 2. Tapi ketika sampai situ orang apa buka. Kenapa? Nah, itu enaknya. Kalau balik dari sana misalnya udah apa? Udah sahur sampai situ kok. Berarti puasa kita cuma berapa jam? Cuma 8 jam puasa. Nah, itu perbedaan waktunya. Nah, makanya kalau di kendaraan, di pesawat, kalau di pesawat tidak bisa. Makanya kita itu ada pesawatnya itu kadang ada yang disiapi, ada yang sudah nyiapkan dewek debunya, ada yang langsung di dindingnya itu semuanya sudah boleh. Sekalipun memang sebagian ulama mengatakan dinding dinding pesawat itu tidak ada debunya. Tapi ada ulama yang mengatakan bahwa setelah diteliti ternyata ada debunya walaupun dikit-dikit. Makanya kalau orang yang di pesawat itu sudah dibimbing itu oleh pembimbingnya. Nah, maka kita sekarang waktu zuhur sudah masuk. Maka kita melaksanakan sholat zuhur, silahkan wuduknya tayamum di tempatnya masing-masing lah. Tempat duduk saya sini, tayamum di situ. Cuma ingat, tayamum itu di satu tempat itu cukup 1 kali digunakan. Kalau sudah 2 kali, maka tempat itu namanya sudah mustakmal. Maka kita cari tempat yang lain lagi untuk sholat yang kedua. Jadi diletakkan di dindingnya tuh. Tangan kita nih. Dengan niat tayamum, nawaitu tayamum istibahat as-salatil mafruḍah fardhan lillahi ta'ala. Maka ketika mengusap, di situ niatnya, sengaja aku niat tayamum untuk melaksanakan ibadah salat fardu karena Allah taala. Usap kok. Kemudian ambil lagi. Nah, untuk tangan kanan. Jadi sika ya. Nah. Tangan kiri lagi. Sudah, langsung melaksanakan salat. Itu cara tayamum. Nah, ini kalau tayamum. Kemudian sholatnya seperti apa? Sama sholatnya. Allahu Akbar. Sama, takbirnya sama. Lafaz niatnya sama juga. Di takbiratul ihram niatkan kalau sholatnya zuhur, niatnya zuhur. Baca Fatihahnya sama, tidak beda. Baca ayat pendeknya sama, doa kitanya sama, tidak ada beda. Nah, ketika rukuk lagi macam ni, rukuk Allahu Akbar. Saya ulangi. Allahu Akbar. Nah, itu rukuknya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Nah, itu cara duduknya. Jadi ketika dari rukuk nih, i'tidalnya langsung sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Tangan tetap di siku lah. Tas jatah poho lah tangan ini. Karena kursi apa tuh tidak ada bisa menyemko tangan gitu. Kursi apa tuh? Kursi di pesawat tuh. Menyemko naik tangan ada di tempat tangannya tuh. Jadi tangan di siku lah. Ketika sujud, rendahkan lagi dari rukuk. Kalau rukuknya dia macam ni, kalau sujudnya coba Allahu Akbar. Pasal bu ya. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Duduk antara 2 sujud lagi. Allahu Akbar. Macam biasalah, macam duduk lah. Bacalah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Sampai 3 kali. Itu juga naik ke atas. Rakaat kedua pindah. Allahu Akbar.
Baca Fatihah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ini kalau saya sarankan sholatnya di dewean bela ya. Nah, masalahnya ad-daruri seperti itu. Kalau sholatnya ada sholat berjamaah juga susah ngatur. Tidak nampak tuh panah. Dan juga mic-nya tidak ada juga. Jadi sholatnya sholat masing-masing lah. Karena tempatnya. Lalu macam mana tasyahud akhirnya sama duduknya macam ni juga. Tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad dan sampai terakhir. Salamnya Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi salatnya sama. Cuman perbedaannya ketika kita tinggal di siko, tidak dalam keadaan musafir, dalam keadaan perjalanan. Karena orang yang musafir itu ada 3 pilihnya. Pertama, kalau orang yang berangkat umrah, yang ada dalam pesawat, salatnya duduknya di kursi lah. Yang kedua boleh dijamakkan. Yang ketiga boleh diqasarkan. Jamaknya zuhur dengan asar langsung salatnya. Nanti kita belajar bab jamak. Dan kita belajar bab qasar. Nanti tidak lama lagi kita belajar bab jamak qasar. Boleh dijamakkan, boleh diqasarkan dan duduknya di atas kursi lah salatnya. Ya, salat zuhur dan asar langsung dikerjakan dalam satu waktu. Nah, itu duduknya di atas kursi. Ada pertanyaan yang salat duduk di atas kursi nih? Kalau dekat bolehlah. Gimana? Iya, kalau berangkat umroh atau haji biasanya bersebelahan lah duduknya. Karena kita biasanya sudah sudah dipesan seperti itu. Kalaupun kalau saya dulu kalaupun tidak ada tidak ada sikok kena, kita cingin deh. Nah, itu boleh ada. Sesuai dengan tergantung kita bonding dengan orang tuh. Misalnya kita sikok kursi itu ada 3 tuh di atas di pesawat tuh 3. Misalnya kita duduknya di bangku nih misalnya Nah, di tengah-tengah kok ada orang lain. Nah, di samping sikok bini kita. Nah, cing lah berdua kau tinggal duduknya di sikok gitu kan. Boleh macam itu. Tapi kalau berdekatan, silakanlah kalau nak berjamaah boleh. Bab masalahnya kalau berjamaah itu, kalau yang sholatnya maghrib, isya, subuh, itu kan pakai jahar kan, suaranya kuat lantang. Amin. Dalam pesawat itu amin kan. Kalau sholat berjamaah, tapi kan tidak nampak, susah juga. Jemaah, maka sholatnya masing-masing lah kalau duduknya dalam pesawat itu. Ada lagi pertanyaan terkait dengan duduk di kursi ini sholatnya? Ya. Kiblatnya boleh ngadap ke mana lah, karena ada riwayat hadis menyebutkan bahwa Nabi SAW sholat di atas tunggangannya dan kiblatnya ngadap ke mana lah. Karena dalam kondisi darurat nih. Kalau kita nak cari pula kiblatnya susah. Misalnya ke sana kepala misalnya kepala pesawat itu ke sana lah. Berarti kita sholatnya ke sana kok. Pindah kursi itu. Tidak mungkin ya. Maka sesuai dengan keadaan kondisi itulah. Karena darurat. Iya, niatnya lah mustaqbilal kiblah itu sudah. Dengan menghadapkan hatinya ke kiblat. Ya karena di kendaraan kan. Nah, itu sholat duduk. Jadi sholat duduk ini bukan hanya untuk orang sakit, bisa juga untuk orang yang dalam keadaan bepergian, yang tidak bisa melaksanakan sholat berdiri. Kalau seandainya di dalam pesawat itu kita sholat berdiri, pikirkan dewe lah.
Lagi macam lagi take off misalnya, atau lagi landing gitu nak solat, terguling ke depan, lagi take off ke belakang gulingnya, lagi nak naik. Makanya orang kalau pesawat itu kalau lagi naik atau lagi take off atau landing dia, itu tidak boleh kita bergerak dari kursi itu, harus pakai sabuk pengaman. Kecuali dia sudah datar. Dan air wuduknya juga tidak ada dalam tu. Nak kencing agak susah nyari air. Jadi pesawat-pesawat yang agak mewah tu, itulah. Nah itu salat duduk. Ada riwayat dari Imam Al-Baihaqi dari Jabir radhiyallahu an, qala, beliau mengatakan, ada Nabi SAW maridan, bahwa Nabi SAW melewati orang yang sakit. Fara'ahu yusalli ala wisadatin. Kemudian Nabi melihat orang tersebut itu salatnya di atas bantal, sujudnya di atas bantal itulah. Karena Nabi nengok seperti itu, farama biha, Nabi ngambil bantal, disingkirkan bantal itu. Apa kata Nabi? Salli 'alal ardi in istata'ta. Kalau kamu sanggup mampu untuk melakukan sujudnya itu, nempelkan kepala ini ke lantai itu, salatnya seperti itu. Kalau kamu tidak sanggup baru boleh. Wa illa fa'aumi ima'an waj'al sujudaka akhfadha min ruku'i. Kalau kamu tidak mampu ya boleh. Waj'al sujudaka akhfadha min ruku'ika, dan jadikan sujudmu itu lebih rendah daripada ruku'. Kalau sholat baring, itu belum kita praktek ya. Ada yang nak dipraktek tak? Suki, bisa Suki. Praktek Suki. Baring si kau Suki. Nah, itu yang kedua tadi. Yang ketiga, salat dalam keadaan posisi baring, miringnya ke kanan. Nah, baring Suki. Baringnya ngadapnya, anggap kita kiblatnya ke sana ya. Nah, baringnya ke kanan Suki. Iko di bawah, yang kanan ke di bawah. Ya, sana ngadap sana. Nah, siko kau. Nah, iya. Nah, baring. Miringnya ke kanan. Lurus badannya. Ikut dalam posisi macam ni ya. Posisinya macam kau. Nah, siko dikit. Kalau memang ada bantal boleh pakai bantal kepalanya tuh, supaya agak tinggi. Jadi sholatnya macam ni. Sholat. Macam mana takbirnya? Allahu Akbar. Jadi coba Suki. Nampak sholat apa yang takbirnya boleh? Nampak tak? Biarlah, tak usah lagi. Macam itulah. Jadi takbirnya macam ni. Jadi miringkan ke kanan. Ikut kiblatnya ke sana, ke kaki kau ngadap ke sana kalau. Kaki. Ini ngadap ke kiblat kalau. Tak ada yang tak ada ngadap kiblat. Kecuali hati itu kepada Allah. Itu tasawufnya gitu. Nah, itu Allahu Akbar. Tangannya gini juga lah. Macam kau juga tangannya. Macam kau juga tangannya. Rukuknya macam mana? Banyaknya. Rukuknya macam mana? Ada yang pernah nengok tak solat macam ni? Belum ada ya? Belum ada pernah nengok? Belum. Jadi baca Fatihahnya sama. Baca doa iftitahnya sama, tak ada beda. Iko biasanya kalau orang yang sudah
sholatnya dalam keadaan miringnya ke kanan, ini masih belum parah sakitnya. Artinya masih bisa bergerak. Maka sujudnya, rukuknya macam mana? Rukuknya goyang kepalanya, be. Allahu Akbar. Jadi jangan dipaksakan gitu, tak rukuk macam itu nih. Coba Sogi. Nah, kepalanya, be, kepala, be. Kepala, be. Kalau macam itu sehat sembahyangnya. Kepalanya, be. Nah. Paham, Bu? Paham? Goyangkan kepalanya sedikit, be. Nah. Ketika i'tidal, sami Allah liman hamidah, samalah. Ketika takbiratul ihram sama, sami Allah liman hamidah. Nah, ketika sujudnya rendahkan sedikit kepalanya dari ketika ruku. Dan bacaannya sama. Tangannya macam mana? Lurus gini, tangannya. Nah, tangannya gitu lurusnya. Ketika tasyahud akhir juga gitu, tangannya juga lurus. Yang bersedekap cuma ketika kita baca Fatihahnya, ketika baca ayat pendeknya, ketika baca doa kita, saat itulah sedekapnya, karena pada saat itu kita dianggap seakan-akan kita sedang berdiri dalam salat. Jadi seperti itu salat baring miring ke kanan. Untuk salam tidak perlulah kita nak nengok nian ke kanan ke kiri, cukup salam mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan terkait dengan sholat baringnya miring kanan? Tahiyat awal, tahiyat akhir samalah, baringnya dalam keadaan seperti ini juga, tangannya lurus. Jadi ketika baring itu tangannya ginilah. Nah, ginilah tangannya. Cuman bedanya ketika ruku sujud ini Allahu Akbar, ruku agak ke bawah dikit, sujud lebih rendah. Allah. Nah, lah duduk lah Soki, sakit tangan kau tuh. Nah, itu sholat dalam keadaan baring miringnya ke kanan, ya. Nah, nantang belum lagi. Jadi hadisnya sudah jelas. Shalli qa'iman, salat kamu dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati, kalau kamu tidak mampu, fa qa'idan, duduk. Fa illam tastati, kalau kamu juga tidak mampu, fa ala jambika, maka duduk dalam keadaan, maka salat dalam keadaan baring miringnya ke kanan. Dalam riwayat lain Imam An-Nasa'i menambahkan fa illam tastati fa mustalqiyan. Kalau kamu juga tidak mampu miringnya ke kanan, salat dalam keadaan telentang. Macam mana kalau telentang? Kalau telentang, saya lah yang prakteknya. Kau lah buat noh. Kau lah dibuat belakang. Nah, kau biar lah belakang tak pula. Yang penting hidupnya tinggi. Jadi sholatnya ngadap kiblatnya, kaki ini yang ada kiblat, bukan pala ya. Kaki ini yang ada kiblat. Kita anggap kiblatnya ke sana. Maka kaki ini yang dihadapkan ke kiblat. Misalnya baringnya gini. Nah, ini baringnya gini. Ini dalam keadaan lentang nih. Maka posisi di belakang ini agak tinggi kan. Supaya kenapa? Supaya wajah juga ngadap kiblat. Karena kalau kita baringnya lentang macam ini, wajah ngadap ke atas. Wajah tidak ngadap kiblat. Makanya kursi apa namanya di rumah sakit itu bisa dinaikkan. Supaya apa? Supaya mudah untuk orang sholat dinaikkan. Nah, agak tinggi kan. Anggapnya macam ini. Jadi takbirnya sama. Ini semua ngadap kiblat nih. Jasad kita sudah ngadap kiblat semua. Baru kita mulai. Untuk apa namanya? Untuk wudhunya sesuai dengan kemampuannya. Kalau tidak bisa pakai air, silakan tayamum. Dan di sana biasanya sudah disiapkan bagi rumah sakit yang ada menyiapkan. Kalau yang tidak, kita siapkan dewek lah, ada keluarga yang menyiapkan. Mau pakai air silakan. Kalau misalnya berimpus di sini, silakanlah pakai
Tayamum. Nah, gini sembahyangnya. Ya takbirnya Allahu Akbar. Macam biasalah, niatnya sama, bacaannya Fatihahnya sama, doa iftitahnya sama, baca ayat pendeknya sama. Lalu rukuknya macam mana? Rukuknya sama lah, kepala yang digoyang. Jangan pula macam ni lagi. Berarti kita dah ada sakit loh. Karena kondisi baring yang sudah nelentang itu biasanya kondisinya sudah parah. Maka gerakkan kepalanya. Allahu Akbar. Baca bacaan rukuk. Subhana rabbil azimi wa bihamdihi. Subhana rabbil azimi wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Angkat balanya. Sami Allahu liman hamidah. Dan tangannya kalau bisa diangkat silakan diangkat. Sami Allahu liman hamidah. Kalau tak tunak di sini. Begitu juga dengan takbiratul ihram. Kalau tangannya masih bisa bersedekap, silakan bersedekap. Bersedekap macam ni. Kalau tak bisa silakan tunak di sekolah tangannya. Hah? Yo, kalau orang stroke kan tak bisa tuh, tak bisa gerak. Gerakkan sedikit kepalanya. Allahu Akbar. Itu rukuknya. Sami Allahu liman hamidah. I'tidalnya. Allahu Akbar. Sujudnya. Allahu Akbar. Begitu baik salatnya. Yang gerak kepala lah. Kalau memang masih bisa tangan, silakan pakai tangan juga gerak. Ketika bersedekap, ketika takbiratul ihram, ketika rukuk ngangkat tangan, ketika i'tidal juga ngangkat tangan. Jadi itu sujud, rukuk dan salat dalam keadaan baringnya nelentang. Bacaannya sama. Tak ada beda. Mana ada bacaannya lah. Berarti kalau orang stroke itu adalah yang dibaca itu dikit-dikit. Karena orang stroke itu ada dua modelnya. Ada yang stroke tak bisa bergerak, ada yang stroke tak bisa bercakap. Kalau stroke yang tak bisa bergerak itu dia bercakap isola tu. Lancarlah bercakap. Tapi kalau orang yang stroke tak ada bisa bercakap, itu biasanya bisa dia bergerak. Ada memang modelnya stroke-nya tu. Nah itu sholat dalam keadaan baringnya nelentang. Jadi ini badannya ini diangkat. Kalau memang tidak ada di rumah lah sholatnya tidak ada kursi kursi duduk yang macam rumah sakit itu, pakai bantal lah, sandarkan di bantal tuh. Nah sholat lah seperti itu. Dan kaki kau dibaringkan lah, dimujurkan lah kakinya. Nah itu sholat dalam keadaan baring nelentang. Nah itu sholat dalam keadaan baring nelentang. Ada pertanyaan? Nah itu yang selanjutnya, yang kelima tuh, sholli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' wa 'ala jambika, fa illam tastati' fa mustalqiyan. Kalau juga tidak mampu, nentang juga tidak bisa sholatnya. Karena sholat nentang itu tadi kan badan ini dihadapkan gitu dengan ke arah kiblat tadi. Sholat menggunakan isyarat. Apa isyaratnya? Isyarat mata. Karena di antara beberapa anggota tubuh yang tidak bisa bergerak, cuman mata itulah yang bisa bergerak tuh. Pejam, jela itu yang bisa. Karena kalau orang yang stroke tuh matanya masih terbuka, masih bisa dijelakan, masih bisa ditutup. Walaupun stroke-nya macam mana ya tak? Maka isyaratnya dengan isyarat mata. Wuduknya diwudukkan bagi orang yang nunggunya tuh diwudukkan, ditayamumkan. Lalu bagaimana niatlah samonya niatlah. Samolah niatnya. Tidak ada beda. Sholli pada zuhri sholli. Nah itu lapasnya. Nah ketika takbir itu, ini kan orang tidak bisa bergerak nih. Jadi yang bergerak itu apa? Matanya. Allahu Akbar. Cuman mulut bisa juga ngucap.
Kalau mulut juga tidak bisa bergerak, tidak bisa digerai, sudah apa namanya? Lah tunak nian lah tidak bisa dia lagi. Lewat hati baik. Atau pakai suara lah keluar gitu baik kan? Ketika ruku, pejamkan mata tuh. Allahu Akbar. Baca bacaan ruku tuh. Sami Allah liman hamidah, jala lagi. Allahu Akbar, pejam lagi. Sujudnya itu. Duduk antara dua sujud, jala lagi. Allahu Akbar. Sujud lagi, pejam lagi. Allahu Akbar. Naik lagi rakaat kedua, jalakan lagi. Allahu Akbar. Itu sholat lewat isyarat. Bayangkan seakan-akan ketika pejam mata itu seakan-akan ruku atau seakan-akan sujud. Ketika jelas seakan-akan i'tidal. Dibayangkan seperti itu. Kalau sholat dengan isyarat. Nah, itulah langkah yang kelima kok. Kalau bagi orang yang sehat tidak ada sholat macam itu. Jangan nak pengen pula. Kita nak pengen sholat pakai mata weh. Tidak bisa. Syaratnya harus sakit tu tadi. Kalau tidak sakit tidak bisa tu. Nah, kalau misalnya aku orang kola apa namanya? Tak bisa lagi gerakkan matanya juga tak bisa. Jelas dulu tukangnya. Tapi hatinya masih bisa. Nah, maka solatnya langkah terakhir solat dengan hati. Bayangkan ketika kita apa namanya? Takbir, bayangkan sedang takbiratul ihram. Baca Fatihahnya dalam hati lah. Ketika rukuk bayangkan lagi rukuk. Ketika i'tidal bayangkan lagi bagi i'tidal. Itu solat lewat hati sudah. Ketika salam seperti itu juga. Kalau lewat mata tadi salam ke kanan ke kiri macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Gitu be. Nah, kalau lewat hati tidak perlu dengan isyarat, sudah di hati be. Seakan-akan kita sholat. Nah, itu sudah parah lah. Nah, itu sudah yang terakhir sudah. Kalau itu juga sudah tidak bisa, bungkus, mandikan, kapani, sholatkan, kirim ke kuburan. Nah, itulah tahil. Aso-aso itu kan, aso-aso sholat lewat kolbu itu sudah terakhirnya, tidak ada lagi. Lewat dari itu tidak ada lagi. Artinya nyawanya sudah tidak ada lah, tidak ada lagi. Nah, silakan mandikan, bungkus, kapani, sholatkan, bawa ke kuburan. Dah selesai dah. Makanya dalam hadisnya ini yusalli al-marid qa'iman, orang yang salat sakit itu boleh berdiri istata'a kalau dia mampu, fa illam yastati' shalla qa'idan, maka kalau dia tidak mampu salatnya duduk, fa illam yastati' ayyasjuda aw ma'a bi ra'sihi wa ja'ala sujudahu afdhalu min ruku'ihi, kalau dia juga tidak mampu duduk, kalau dia tidak mampu sujud untuk apa namanya merendahkan kepalanya tempat sujud itu, waja'ala sujudahu, dan menjadikan sujudnya itu lebih rendah daripada posisi rukuknya. Itu sudah kita bahas tadi. Fa illam yastati' ay yusalli qa'idan, kalau juga tidak mampu melaksanakan salat dalam keadaan duduk, shalla ala jambihil aiman, maka salatnya di posisinya miring ke kanan, mustaqbilal qiblah, hadapnya kiblat. Itu sudah kita bahas tadi. Fa illam yastati' ay yusalli ala jambihil aiman, kalau juga tidak mampu salatnya miring ke kanan, shalla mustalqiyan, dan salatnya dalam keadaan nantang, rijlahu mimma ilal qiblah, dua kakinya ini ngadapnya ke kiblat. Nah, itu yang disebutkan dalam hadis. Kecuali dari beberapa itu ada orang yang koma. Maka macam mana orang yang koma? Orang yang koma, wa zahirul hadis, menurut zahir hadisnya ini, annahu idza ta'adzdzara al-ima minal mustalqi lam yajid alaihi syai'un ba'da dzalik. Kalau orang ada udzur, dia tidak mampu lagi untuk salat, nalentang juga tidak bisa, syarat juga tidak bisa, hatinya juga tidak ada bisa di kontak batin kita juga tidak ada kena juga, karena dia sedang dalam keadaan kondisi koma, lah seminggu atau lah 2 minggu koma, tapi nyawanya masih ada, maka orang itu tidak dibebani hukum untuk melaksanakan salat. Lam yajib alaihi syai'un ba'da dzalik, maka
setelah itu juga tidak ada dibebani kewajiban hukum kecuali kalau dia sudah sadar dari komanya. Baru saat itu sudah dibebani hukum. Karena dalam hadis disebutkan bahwa 3 hal yang diangkat kewajiban. Yang pertama, anis sabiyyi hatta yablugha, anak kecil sampai dia baligh. Yang kedua, wa anin naim hatta yastayqiza, orang yang tidur sampai dia bangun dari tidurnya. Maka orang yang tidur, orang yang koma itu termasuk orang yang bagian dari yang disebutkan dalam hadis ini. Maka orang koma tidak wajib melaksanakan sholat. Ketika dia sadar dari komanya baru sudah wajib melaksanakan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Apa? Pernah ngambil semayang orang meninggal tak? Pernah tak? Pernah praktek ngambil semayang orang meninggal apa tak? Belum ya? Belum. Kalau ada yang sudah pernah itu sama bela tu, lebih kurang deh. Nah, jadi sama lah. Kalau cuman lapas niatnya beda. Kalau lapas niat untuk mayat kan, nawaitul wudu'a li hadzal mayyit. Alhamdulillah ta'ala. Kalau kita untuk orang yang sakit tak? Nawaitul wudu'a li hadzal marid. Sengaja aku mengambil wudu untuk orang yang sakit ini. Fardhan lillahi ta'ala, fardu karena Allah ta'ala. Kita cuci mukanya. Nah, ambil wudu Kita niatkan ini tangan kita ini untuk jadikan tembok. Istighraq namanya. Baru dicuci mukanya. Cuci mukanya nengok-nengok pula. Jangan naiklah dari apa langsung siram gitu kan. Cuci. Macam kita biasa lah kan macam tu kan. Nah, dia apa di dikit-dikit kan. Diusap. Ambil dikit-dikit diusap. Ambil lagi diusap kali. Begitu juga tangannya. Kalau bacaannya, kalau biasanya kalau kita cuci muka, Allah membayyid wajhi. Ya Allah, putihkan wajahku. Nah, kita untuk dia doanya. Allah membayyid wajhi wa wajhak. Wa wajhaha misalnya, atau wa wajhahu, atau wa wajhaka. Wa wajhaha wa wajhahu. Kalau jantan wa wajhahu. Kalau perempuan wajhaha. Repot doanya kalau doanya. Kalau memang kita dah pakai doa juga tidak masalah. Allah mubayyid wajhaha binurika yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Begitu juga cuci tangan, ambil sedikit air, cuci dari ujung sampai siku-siku 3 kali. Yang kiri gitu juga, sebagian kepala gitu juga, samalah. Jadi kondisi kita ngambil wudhu dia itu, kondisinya kalau memang dia tidak bisa berdiri ke kamar mandi, kondisinya dia sudah ngadap kiblat, supaya nanti ketika dia setelah wudhu langsung melaksanakan sholat. Kalau misalnya dia dalam posisi sholat dalam keadaan telentang baliknya, nah telentangkan dulu dia, baru wudhu, supaya tidak repot. Ngapa tidak repot? Supaya ketika wudhu dia langsung sholat. Yang repotnya kaki ketika dia belum ditelentangkan, ya tak? Lagi nak miring apa segala macam, ya tak? Bajunya belum diganti. Makanya kalau orang mau wudhukan orang yang sakit itu, bajunya sudah diganti, pakaian yang najis itu kan. Kecuali selang itu ya. Kalau selang itu menurut sebagian ulama bolehlah dipakai dalam keadaan seperti itu. Ya. Dalam keadaan darurat seperti itu boleh. Selang itu namanya kalau bahasa kesehatan selang kencing itu apa namanya? Saya lupa namanya itu. Kateter. Dalam keadaan darurat seperti itu kateter boleh dipakai. Tapi ada juga ulama yang mengatakan wajib dilepas. Tapi kalau susah melepas, saran saya tidak usah. Karena sholat dalam keadaan seperti itu boleh. Karena ayat Qurannya sudah jelas. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani hukum pada seseorang itu kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sama lah, cuci mukanya sama, tangannya sama, palanya kaki sama, tidak ada beda.
Macam mana? Kita jadikan tangan, kau jadikan tembok atau tidak? Kita biasa di kolam itu macam itu tak? Berarti kita sudah niat bahwa tangan itu jadi tembok. Boleh. Tidak musta'mal. Tidak ada musta'mal. Bahkan Imam Nawawi menyebutkan seperti itu. Boleh, tidak ada masalah. Lain soal. Cuman caranya ada. Ketika kita ngambil air itu, yang airnya tidak sampai 2 kolah, ngambil, kemudian kita bawa keluar. Jangan di dalam tulah. Ember misalnya, ember itu. Diambil, bawa ke situ. Dicuci. Nah, itu tidak musta'mal. Yang musta'mal itu, kalau kita ngambilnya di situlah, nyucinya di situlah, maka air dari percikan cucian muka masuk lagi dalam itu baru namanya musta'mal. Kalau musta'mal kok bahasa Inggrisnya second, bekas. Ibarat kalau HP itu HP musta'mal itu HP second. Itu musta'mal. Artinya apa? Yang sudah digunakan untuk mandi, yang sudah digunakan untuk wudhu baru dikatakan musta'mal, dan itu perlu niat. Kalau cuma dicelup itu tidak musta'mal. Maka musta'mal namanya. Musta'mal itu yang sudah dipakai. Itu makna musta'mal itu. Kalau belum dipakai, maka tidak terjadi musta'mal. Dan musta'mal itu berbeda pula mazhab Imam Ahmad dengan mazhab Imam Malik. Beda lagi. Ada yang mengatakan bahwa mazhab Imam Ahmad, kalau sudah tercuci muka kau, walaupun lengket, walaupun sudah jatuh, tetap musta'mal. Beda mazhab Imam Malik. Mazhab Imam Malik musta'malnya itu kalau sudah jatuh itu baru musta'mal. Kalau masih lengket di siko, belum musta'mal namanya katanya. Tapi kalau mazhab Syafi'i, biak masih lengket, biak sudah jatuh, tetap musta'mal. Kuncinya apa? Yang namanya musta'mal dalam mazhab Syafi'i, dipakai untuk mandi, dipakai untuk wudhu, baru dikatakan musta'mal. Tapi kalau cuma nyelup di dalam air itu tidak dikatakan musta'mal, karena tidak ada niat. Cukup ya? Nah, waktu kita sudah masuk Isya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya malam minggu depan. Kita tutup dengan pembacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض بلن أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم وتقبل الكريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.